ingin merespon Mas Rumel yang seolah-olah tema itu tidak boleh bicara tentang nasab. Dan Mas Rumel memahami itu apalagi itu dalam konteks keindonesiaan. Perlu saya sampaikan, tema itu dibuat oleh panitia dengan harapan biar tema itu lebih umum, sehingga masing-masing narasumber itu bisa mengambil sudut pandangnya masing-masing dan lebih bisa dipertanggungjawabkan dari perspektif masing-masing narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan dari Kiai Haji Ubaidillah ya, terkait dengan bagaimana kelangsungan daripada diskusi di UIN Wali Songo, yaitu yang bertema migrasi agama dan peran sosial keagamaan Klan Ba'alwi di Indonesia. Nah, jadi di sini ada satu ungkapan ya yang Kiai Jubaidillah tanggapi, yaitu ungkapan dari Gus Rumail ya, yang membatasi lah, seakan-akan membatasi daripada tema tersebut, bahwa narasumber tidak boleh berbicara masalah nasab ya, karena tidak sesuai dengan konteks daripada tema yang diajukan oleh Win Wali Songo. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak tanggapan dari Kiai Haji Ubaidillah. Dalam kesempatan ini saya ingin merespon perspektif Mas Rumel terkait dengan tema seminar internasional di UIN Wali Songo Semarang. Pada titik tema inilah saya ingin menanggapi. Kalau persoalan teknis acara, proses acara, saya kira itu sesuatu yang dikatakan penting, nggak penting ya penting. Tapi dalam proses itu targetnya kan terlaksananya sebuah kegiatan, terkonfirmasinya pihak-pihak yang terlibat dengan kesediaan beberapa pihak yang akan dilibatkan dalam seminar itu. Semuanya udah clear semua, alhamdulillah. Saya bersyukur banyak respon dari masyarakat yang menanti acara seminar internasional ini. Tentu acara ini nanti akan menjadi momentum resolusi yang diharapkan bisa menjernihkan diskursus nasab ini dari perspektif keilmuan, bukan framing, bukan ujaran kebencian, tapi betul-betul ingin mendidik kepada masyarakat. Inilah pola diskusi yang memang tepat dan relevan untuk konteks kekinian. Masing-masing narasumber memberikan perspektif, nanti dipandu oleh seorang moderator, dan peserta boleh menanyakan, bertanya kepada siapa di antara narasumber. Dan narasumber juga punya subjektivitas pandangan dan argumen yang didasarkan pada riset, fakta yang ditemukan oleh masing-masing narasumber di lapangan yang mendukung argumentasi dalam pemaparan di depan peserta. Dan nanti akhirnya peserta yang akan menilai dan yang akan memverifikasi riset siapa yang paling kuat, pandangan siapa yang paling argumentatif di antara seluruh narasumber itu, siapa yang memiliki akal, kekuatan korespondensi keilmuannya,
kekuatan rasionalisme argumentasi yang dibangun dan kekuatan empirisme yang menguatkan data-data yang diperlukan untuk kajian yang dipaparkan di depan publik. Juga tentu di situ akan diuji relevansi antara teori dengan fakta. Nah, betul-betul kajian lintas disiplin ilmu. Tetapi memang belum komplit karena acara besok di Winoli Songo Semarang ini belum melibatkan DNA, sudah belum melibatkan kajian filologi, betul-betul perspektif historis yang mungkin ada beberapa perspektif historis yang di situ akan ada beberapa data antropologis, sosiologis yang terkait dengan genealogi klan Ba'alwi. Bil khusus di Indonesia tentunya. Tapi yang ingin saya tekankan dalam pemaparan di sini, saya ingin merespon Mas Rumel yang seolah-olah tema itu tidak boleh bicara tentang nasab. Dan Mas Rumel memahami itu apalagi itu dalam konteks keindonesiaan. Perlu saya sampaikan, tema itu dibuat oleh panitia dengan harapan biar tema itu lebih umum, sehingga masing-masing narasumber itu bisa mengambil sudut pandangnya masing-masing dan lebih bisa dipertanggungjawabkan dari perspektif masing-masing narasumber. Itulah yang akan kita terima untuk bisa mereka ungkapkan. Artinya apa? Masing-masing narasumber yang diundang itu diberi kebebasan untuk mengambil perspektif dari masing-masing narasumber terhadap tema itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan tema yang diajukan oleh panitia itu akan dipahami dari salah seorang di antara narasumber memahami klan Ba'alwi dari perspektif genealogis klan Ba'alwi. Nah, dari perspektif latar belakang genealogis klan Ba'alwi di Indonesia, yang saya kira di situ memungkinkan untuk bicara tentang nasab. Karena mengkaji latar belakang dari sebuah tema yang disodorkan kepada setiap pengkaji itu bisa menjadi satu perspektif yang sah dalam sebuah diskursus. Dan itu saya kira lebih baik. Memaparkan atau menyampaikan materi tema diskusi itu lebih baik didasarkan kepada perspektif yang akan membentuk karakter eksistensi seorang pengkaji atau seorang ilmuwan dengan didasarkan pada akar-akar kajiannya yang relevan dengan riset yang berbasis rasionalitas, empiris, koheren dan korespondensi yang di situ bisa mencerahkan dan memberikan satu pengetahuan penting kepada publik. Itu lebih berarti daripada harus dibatasi
terkait dengan migrasi agama klan Ba'alwi di Indonesia, maka di situ tidak layak ketika harus berbicara tentang nasab. Ya tidak begitu. Kalau kajian nasab itu dianggap menjadi latar belakang genealogis klan Ba'alwi di Indonesia, saya kira terbuka dan hak pengkaji untuk menyampaikan itu. Dan nanti peserta bisa menanyakan tema ini kepada pengkaji yang akan mempertanggungjawabkan masing-masing perspektifnya. Yang jelas tema kajian ini tidak membatasi diaspora klan Ba'alwi, atau juga tidak bisa membatasi tentang keberagamaan klan Ba'alwi di Indonesia dengan berbagai konflik dan model aktivitasnya yang berbeda-beda. Tidak bisa dibatasi itu. Sehingga bisa saja narasumber untuk berbicara tentang latar belakang genealogis klan Ba'alwi di Indonesia. Itu hak narasumber. Sehingga di sini kan ada 4 narasumber. Prof. Sumanto akan memiliki otoritas keilmuan yang akan beliau sampaikan relevansinya dengan tema besar ini. Kita percayakan otoritas perspektif beliau. Kita juga akan mempercayakan otoritas perspektif pihak Robitoh. Kita juga akan mempercayakan perspektif Kiai Haji Imaduddin Osman. Hal yang sama kita juga akan mempercayakan perspektif Mas Farihin. Masing-masing punya otoritas yang kita berikan kewenangan sepenuhnya untuk bisa dipresentasikan di hadapan para peserta seminar internasional, yang kesemuanya itu tidak bisa kita batas-batasi. Yang terpenting tema umumnya seperti itu, dan semua kembali kepada otoritasi atau kembali kepada hak otoritatif perspektif keilmuan dan intelektual para narasumber. Itu saya kira Mas Rumel, ini pengantar menyambut seminar internasional di UIN Wali Songo Semarang. Semoga membebaskan dan mencerahkan pada publik. Sekaligus selamat untuk Prof. Arif Junaidi dan seluruh Sivitas Akademika UIN Wali Songo Semarang yang telah mendukung terlaksananya seminar internasional ini, juga kepada masyarakat yang telah mendoakan dan mendukung. Semoga seminar ini bisa menjadi awal atau langkah awal membangun resolusi dalam tanda kutip diskursus nasab yang sudah lama berlangsung, sehingga seminar ini selain bisa menambah wacana keilmuan dalam sejarah peradaban Islam, juga bisa menguatkan masing-masing otoritas para ilmuwan yang terlibat dalam diskursus ini. Sekali lagi selamat, semoga seminar berlangsung dengan baik dan mencerahkan kepada masyarakat publik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji ya, terkait masalah menanggapi Gus Rumail ya, yang banyak maunya ya. Belum apa-apa sudah membatas-batasi apa yang mau dibahas, apa yang mau disampaikan oleh narasumber ya. Dan oleh karena itu kalau kita lihat dari bagaimana temanya yang mengangkat bahwa migrasi ya, sebuah perpindahan antara sebuah orang-orang yang dari Yaman yang ada di
Indonesia ini merupakan, bisa kita bilang, bukan penduduk asli dari pribumi ya. Bagaimana perannya di dalam eh, memajukan, memerdekakan Indonesia ini, baik itu di dalam peran nasionalis ataupun di dalam paham keagamaan ya. Nah, itu nanti yang akan dibahas di dalam di dalam eh, acara diskusi yang ada di Win Wali Songo ini. Namun, ada satu hal yang menarik yang ditanggapi oleh Ki Ubedillah terkait pernyataan Gus Rumel yang seakan-akan tidak boleh oleh seorang pemateri pun, baik dari Ki Haji Madudin maupun dari Ki Haji Farihin ya misal. Nah, ini yang kalau menurut saya pribadi ini yang akan nanti bersih tegang ya, atau adu argumen antara Ki Haji Madudin dan Ki Haji Farihin. Karena kalau kita lihat dari bagaimana pemikiran mereka berdua ini, tokoh ini, itu Farihin itu lebih ke membela atau menyangkal pemahaman-pemahaman atau metode-metode penelitian yang dipakai oleh Ki Haji Madudin, karena beliau juga seorang sejarawan. Dan nanti kita lihat bagaimana penyampaian dari Ustadz Farihin ini. Namun ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Gus Rumel, yaitu karena ini menekankan bahwa berbicara masalah sejarah. Namun ketika kita membahas tentang Klan Ba'alwi itu, karena ini berbicara sejarah, tidak boleh tidak boleh membicarakan masalah nasabnya. Itu tidak ada kaitannya. Nah, inilah yang disangkal oleh Haji Ubedillah tadi. Kenapa? Karena ini membahas tentang aspek geologis, pasti akan berbicara masalah nasab dan tidak boleh dibatasi seorang narasumber itu di dalam menyampaikan pendapatnya atau perspektifnya. Itu namanya membatasi atau memenjarakan daripada akal pikiran yang mau dikembangkan oleh seorang pemateri. Dan menang atau tidaknya, kata Kiai Ubedillah tadi, ya tidak ada yang namanya orang itu di dalam berdiskusi menang kalah ya, kalau menurut saya pribadi. Ataupun tidak ada orang yang bodoh atau tidak. Kalau dia sudah menyampaikan sebagai pemateri, itu nanti saya yakin dari pihak Kiai Haji Farihin maupun dari Kiai Haji Imaduddin itu semuanya mempunyai dalil ya di dalam menyampaikan peran keagamaan Klan Ba'alwi di Indonesia ini. Apakah dia itu seorang yang menghalang-halangi kemerdekaan bangsa Indonesia, ataupun Klan Ba'alwi ini seakan-akan menjadi pahlawan ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Habib Rizik ya, yang mengatakan salah satu Habib Usman bin Yahya itu seorang mufti yang sangat berjasa sekali bagi bangsa Indonesia. Namun di lain pihak kita lihat bahwa baik itu dari Kiai Haji Dr. Sugeng, itu semua membahas tentang hal itu dan menganggap bahwa Habib Usman bin Yahya ini adalah orang yang paling berjasa bagi Belanda untuk menghalang-halangi atau meredam semangat bangsa Indonesia untuk merdeka. Ini dia yang memfatwakan bahwa tarekat itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk pemerintahan Belanda. Makanya Habib Usman bin Yahya ini bisa kita bilang diberikan penghargaan mufti dari Ratu Belanda ya. Dan itu ada videonya, saudara sekalian. Dan banyak, kalau tidak dihapus, banyak beredar ya sudah videonya. Nah, ini hal-hal yang menurut perspektif dari berbagai macam narasumber ini yang masih membingungkan kita ya. Dan mudah-mudahan nanti akan terang benderang jelas di sana. Kita akan melihat ilmu-ilmu yang luar biasa sekali dari masing-masing narasumber. Nah, kalau sudah menjadi narasumber, saya yakin nanti seperti yang kita sampaikan tadi, yang disampaikan itu tidak main-main, saudara sekalian. Pasti yang disampaikan ada dalilnya, ada buktinya, dan ada sumbernya yang tepat. Namun ketika kita disampaikan hal-hal yang seperti itu, ya, kita sebagai seorang yang pemikir, misalkan di UIN Wali Songo itu
pasti lebih banyak dihadiri oleh para mahasiswa maupun para dosen ya. Pasti banyak nanti pertanyaan-pertanyaan diajukan baik ke Kiai Haji Madudin maupun ke Ustadz Parihin tadi ya. Nah, pasti itu nanti kita akan menilai menurut perspektif kita, siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun di dalam diskursus daripada hal ini ataupun kajian ilmiah ini, saya yakin tidak ada yang namanya pemenang. Pasti eh, semua orang akan menilai menurut perspektif mereka masing-masing. Dan terlebih juga kalau kita mendengar daripada daripada pengantar surat dari Win Wali Songo ketika mengantar surat ke kantor kantor Bitoh Alawiyah, itu ketika diwawancara katanya kami sangat menghindari perdebatan antara antara pihak satu dan pihak yang lain, antara narasumber yang satu dengan narasumber yang lain. Nah, itu lebih fokus ke masing-masing finalis atau narasumber diberikan waktu untuk menyampaikan. Terserah waktunya nanti dipakai untuk menyangkal ataupun dipakai untuk mempresentasikan, membela daripada argumen dia sendiri. Itu mungkin yang akan dihadirkan oleh Win Wali Songo, tidak melibatkan antara adu mulut saling potong kata ya, tapi lebih ke masing-masing panelis atau narasumber diberikan waktu. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.